Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang ekspansi kofaktor dan aturan Karman-Charman. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuki materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah teman-teman, di sini kita akan masuk pada bagian definisi. Jika A adalah matriks kuadrat, maka minor entry AIJ dinyatakan oleh MIJ dan didefinisikan menjadi determinan submatriks yang tetap setelah baris ke I dan kolom ke J dicoret dari A. Bilangan min 1 pangkat I ditambah J dikali dengan MIJ dinyatakan oleh CIJ dan dinamakan kofaktor entry AIJ. Dengan kata lain, berdasarkan definisi tadi, kofaktor itu adalah bilangan yang diperoleh dari minor suatu elemen matriks setelah dikalikan dengan tanda min 1 pangkat I tambah J. Dengan kata lain juga, kalau MIJ itu adalah minor dari elemen AIJ, maka kofaktor AIJ itu ditulis sebagai CIJ sama dengan min 1 dipangkat I ditambah J dikali dengan MIJ. Baiklah, di sini kita langsung saja masuk pada contoh soal. Di sini ada matriks A. Matriks A itu ada 3, 1, min 4. Pada baris keduanya ada 2, 5, dan 6. Dan pada baris ketiga ada 1, 4, dan 8. Kemudian kita cari minor entry A pada kolom ke-1, baris ke-1, yaitu adalah M kolom ke-1, baris ke-1, yaitu kita coret baris angka yang ada pada baris pertama dan juga kolom pertama. Maka tersisa 5, 6, 4, dan juga 8. Yaitu sama dengan 16. Nah, kemudian kita masukkan pada rumus tadi, yaitu kofaktor A pada kolom 1 baris 1 adalah C kolom 1 baris ke 1 itu sama dengan min 1 dipangkatkan dengan 1 ditambah 1, M-nya tadi 16, maka itu sama dengan min 1 kuadrat itu sama dengan 1, maka sama dengan M kolom ke-1 baris 1, yaitu 16. Demikian juga untuk contoh selanjutnya, itu minor entry A baris ketiga kolom kedua, yaitu adalah minor baris ketiga kolom kedua, yaitu kita hapus baris ketiganya, hapus kolom kedua, maka tersisa 3, 2, min 4, dan juga 6, yaitu sama dengan 26. Nah, kofaktornya adalah C kolom ketiga baris kedua itu sama dengan min 1, dipangkatkan dengan I-nya 3, ditambah J-nya 2, dikali dengan M baris ketiga kolom kedua, yaitu sama dengan min 1 dipangkatkan 5, itu kan min 1, maka dikali dengan M kolom ketiga baris kedua, yaitu min M baris ketiga kolom kedua, yaitu sama dengan min 26. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa kofaktor dan minor elemen AIJ hanya berada dalam tandanya, yakni CIJ itu sama dengan plus minus MIJ. Cara cepat untuk menentukan apakah penggunaan tandanya itu positif atau tandanya negatif
itu merupakan kenyataan bahwa penggunaan tanda yang menghubungkan CIJ dan MIJ berada dalam baris ke I dan kolom ke J dari susunan. Nah, dari susunan ini, nah misalnya C11 itu sama dengan M11 dikali C21, sama dengan min M21 dikali C12 sama dengan M22 dan seterusnya. Kemudian di sini kita tinjau matriks 3 kali 3. Ada matriks A di sini, kemudian kita cari determinannya. Seperti biasa, yaitu kita kalikan diagonal utamanya A11 kali A22 dikali A33 ditambah A12 dikali A23 dikali A31. Kemudian kita jumlahkan sampai dengan dikurang A11 dikali A23 dikali dengan A32. Nah, kemudian dari bentuk ini kita sederhanakan menjadi sama dengan A11 di dalam kurung A22 dikali A33 dikurang A23 dikali A32 dan seterusnya. Nah, karena pernyataan dalam kurung tak lain dari kofaktor C11 dan C22 dan juga C31, maka kita peroleh determinan A itu sama dengan A11 dikali C11 ditambah A21 dikali C21 ditambah pula A31 C31. Nah, dari persamaan inilah itu terlihat bahwa determinan A dapat dihitung dengan mengalihkan entry-entry dalam kolom pertama dengan kofaktor-kofaktor, kemudian menambahkan hasil kalinya. Metode menghitung determinan ini dinamakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom pertama A. Nah, untuk penjelasan mengenai teorema akan dijelaskan pada slide berikutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi teorema 8. Isinya, determinan matriks A yang berukuran n kali n dapat dihitung dengan mengalihkan entry-entry dalam suatu baris atau kolom. Nah, dengan kofaktor-kofaktornya dan menambahkan hasil-hasil kali yang dihasilkan, yakni untuk setiap I yang lebih besar atau sama dengan 1 dan kurang atau sama dengan n, serta J yang lebih besar atau sama dengan 1 dan kurang atau sama dengan n. Maka kita diperoleh determinan A sama dengan A1J C1J tambah A2J C2J dan seterusnya ditambah ANJ CNJ. Nah, ini adalah ekspansi kofaktor sepanjang kolom ke J dan determinan A sama dengan AI1 CI1 ditambah AI2 CI2 ditambah dan seterusnya dan ditambah AIN CIN. Nah, ini adalah ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I. Nah, di sini ada contoh. Diminta hitunglah determinan A di mana A-nya sama dengan 3, 5, min 2, 6, 1, 2, min 1, 1, 2, 4, 1, 5, 3, 7, 5, 3. Nah, dengan menambahkan perkalian yang sesuai dari baris kedua pada baris selebihnya, kita dapatkanlah determinan A sama dengan matriks 0, min 1, 1, 3, 1, 2, min 1, 1, 0, 0, 3, 3, 0, 1, 8, 0. Ekspansi kofaktor sepanjang kolom pertama itu hasilnya determinan A sama dengan min matriks min 1, 1, 3, 0, 3, 3, 1, 8, 0. Kemudian kita tambahkan baris pertama pada baris ketiga. Baris pertama pada baris ketiga itu hasilnya
ini tetap min 1, 1, 3, 0, 3, 3, 0, 9, 3. 093. Nah, ekspansi kofaktor sepanjang kolom pertama dapatkanlah min 1 sama dengan min 1 matriks 3, 3, 9, 3. Hasilnya adalah min 18. Hasilnya adalah min 18. Nah, pada ekspansi kofaktor, kita menghitung determinan A dengan mengalihkan entry-entry dalam baris atau kolom dengan kofaktor-kofaktornya dan menambahkan hasil-hasil kali yang dihasilkan. Hasil-hasil kali yang dihasilkan. Nah, ternyata bahwa kita kalikan entry-entry dalam suatu baris dengan kofaktor-kofaktor yang bersesuaian dari baris yang berbeda, maka jumlah hasil kali ini selalu sama dengan 0. Jumlah hasil kali ini selalu sama dengan 0, atau hasil ini berlaku juga untuk kolom-kolom. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teorema 9. Jika A adalah matriks yang dapat dibalik, maka rumusnya A inverse sama dengan 1 per determinan A adjoint A. Saya akan menggunakan contoh inverse matriks 3 kali 3. Inverse dari matriks A sama dengan 2, 0, 1, 3, 1, 2, 2, 2, 3 adalah kita akan mencari determinan A dengan mengimplementasikannya dengan ini. Selanjutnya kita akan membuat matriks menggunakan A11 dan A12. Ini A11, A12. Jadi 2, 0, 3, 1, 2, 2. Mencari determinan A sama dengan 2 dikali 1, 2 dikali 3, 6 ditambah 2 kali 2, 0 kali 2, 0 dikali 2, 0 ditambah 1 dikali 3, 3 dikali 2, 6 dikurang 1 kali 1, 1 dikali 2, 2 dikurang 2 kali 2, 4 dikali 2, 8 dikurang 0 kali 3, 0 dikali 3, 0 sama dengan 6 ditambah 0 ditambah 6 dikurang 2 dikurang 8 dikurang 0 sama dengan 2. Jadi determinan A adalah 2. Selanjutnya kita akan mencari kofaktor A menggunakan minus. Jadi di sini awalnya ada plus, jadi depannya plus. Untuk mencari kofaktor itu menggunakan M11 dan 19. Ini M11 itu juga kita akan membuat garis vertikal dan horizontalnya. Jadi ini adalah 1, 2, 2 dan 3, yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya dikurang
mencari data AD dikurang C. Ini A, ini B, ini C, ini D. Jadi AD 1 kali 3 kali 3 dikurang 2 kali 2 4 dikurang 3 kali 3 9 dikurang 4 kali 2 kali 2 4 ditambah 3 kali 2 6 dikurang 2 kali 1 2 0 kali 3 0 dikurang 2 kali 1 2 ditambah 2 kali 3 6 dikurang 1 kali 2 2 dikurang 2 kali 2 4 dikurang 0 kali 2 0 ditambah 0 kali 2 0 dikurang 1 kali 1 1 dikurang 2 kali 2 4 dikurang 3 kali 1 3 ditambah 2 kali 0 0 dikurang 3 kali 1 3 itu sama dengan 3 dikurang 4 min 1 9 dikurang 4 min 5 6 dikurang 2 4 0 dikurang 2 2 6 dikurang 2 4 4 dikurang 0 4 0 dikurang 1 min 1 4 dikurang 3 min 1 0 dikurang 3 2 2 dikurang 3 2 mencari adjoin dari A sama dengan faktor A di transpose. Nah, jadi ini itu kita ubah matriks ini kolom menjadi baris menjadi kolom, yaitu 1 min 1 min 5 4 2 4 min 4 2 4 min 4 min 1 min 1. Lalu kita masukkan rumus tadi A inverse sama dengan 1 per determinannya tadi, yaitu 2. Min 1 2 min 1 min 5 4 min 1 min 4 2 itu sama dengan 1/2 dikali dengan 1 min 1 per 2 1 min 1 per 2 min 5 per 2 2 min 1 per 2 2 setengah 2 min 4 min 2 setengah min 2 1. Jadi inilah hasilnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk teorema 10, yaitu aturan Cramer. Di sini jika AX sama dengan B adalah sistem yang terdiri dari n persamaan linear dalam n bilangan tak diketahui sehingga deret A tidak sama dengan 0, maka sistem tersebut mempunyai pecahan yang unik. Pemecahannya yaitu X1 sama dengan deret A1 per deret A, X2 deret A2 per deret A,
sampai dengan xn deret an per deret a. Di sini untuk bentuk umum sistem linear yaitu AX sama dengan B, di mana A itu matriks koefisiennya, X itu vektor variabelnya seperti X1, X2 sampai Xn, B itu vektor konstantanya seperti B1, B2 sampai dengan Bn. Nah, di sini syarat aturan Cramer tadi kita lihat deret A itu tidak sama dengan 0. Maka kalau determinannya 0, maka sistemnya tidak punya solusi, atau bisa tidak ada solusi ataupun banyak solusi. Di sini tadi kita lihat untuk rumus aturan Cramer-nya X1 sama dengan deret A. Nah, di sini dimana AJ adalah matriks yang kita dapatkan dengan mengganti entry-entry dalam kolom ke J dari A dengan entry-entry dalam matriks. Di sini untuk maksud dari AJ tersebut yaitu matriks A ini diganti ke kolom J yang digantikan oleh vektor B. Nah, untuk bukti singkat kenapa rumus ini benar, penjelasannya jika deret A tidak sama dengan 0, maka A dapat dibalik. Dan menurut teorema 13 dalam bagian 1.7, di mana X sama dengan A alfa, B adalah pemecahan unik dari AX sama dengan B, sehingga teorema 9 dapat kita peroleh. Nah, di sini tuh maksudnya A alfa itu sama dengan 1 per deret A adjoin A, maka untuk hasilnya X itu sama dengan 1 per deret A adjoin AB. Misalkan kita lihat di sini dituliskan adjoin A, ini adjoin A sama dengan 1 per deret A yang dimana anggotanya dikalikan dengan hasil ataupun matriks B tadi. Dengan mengalikan matriks ini akan memberikan hasil di sini untuk X sama dengan 1 per deret A. Itu tadi hasil kalinya anggota dikalikan dengan matriks B. Jadi kita lihat di sini bentuknya B1, C11 ditambah B2, C21 untuk seterusnya sampai Bn, Cnn. Maka hasil kali untuk adjoin A dikali B itu bentuknya seperti ini. Jadi untuk entry dalam baris ke J dapatlah bentuknya seperti ini. XJ sama dengan B1 C1J ditambah B2 C2J ditambah Bn Cn sampai hasil akhirnya. Dari bentuk tadi, bentuk pembilang itu sama persis dengan determinan yang AJ, sehingga XJ itu determinan AJ per determinan A. Untuk contoh soalnya kita lihat di sini. Gunakanlah aturan Cramer untuk memecahkan X1 tambah 2x 3 sama dengan 6 min 3x1 tambah 4x2 tambah 6x 3 sama dengan 30 min x1 kurang 2x2 tambah 3x3 sama dengan 8. Nah, untuk pemecahannya A dikali X sama dengan B. Dengan A nya kita pecahkan dengan A nya anggotanya 1, 0, 2, min 3, 4, 6, min 1, min 2, 3 X nya bisa dibuat X nya untuk X nya dia X nya X1 X2 X3 sama dengan B. Untuk B nya 6, 38.
Ini untuk matriks B-nya. Nah, untuk sistem seperti ini kita lihat ordernya yaitu 3 dikali 3. Maka A1 tadi ini matriks A yang kolom pertamanya diganti dengan vektor B. Ini kita ganti dengan vektor B. Untuk A2-nya adalah matriks A yang kolom keduanya diganti dengan vektor B. Ini kolom keduanya kita lihat ganti dengan kolom B. Nah, untuk A3-nya matriks A yang kolom ketiganya diganti dengan B. Ini untuk kolom ketiganya. Nah, maka dari itu untuk matriks 1, A1, A2, A3 kita lihat dulu ke bawah. Inilah bentuknya. Sudah ini kita hitung determinannya. Nah, determinan A itu 1 dikali 4 dikurang 6 dikali min 2 dikurang 0. Dan selanjutnya untuk aturan, bagaimana untuk aturan yang biasanya digunakan untuk aturan perkalian. Maka untuk hasil determinan A yaitu dari seluruh keseluruhan sudah dijumlahkan, hasilnya itu 44 untuk determinan A. Untuk determinan A1 sudah dijumlahkan nih, hasilnya min 40. Untuk determinan A2 coba dicoba, ini hasilnya adalah 72. Untuk determinan A3 hasilnya itu 152. Nah, disubstitusikanlah ke rumus. Untuk rumus X1 itu determinan A1 per determinan A. Di sini kita lihat determinan A1 tadi berapa? Min 40. Determinan A-nya berapa? 44. Nah, min 40 per 44 bisa disederhanakan lagi menjadi min 10 per 11. Untuk X2-nya kita lihat di mana rumusnya determinan A2 per determinan A. Di mana determinan A2-nya tadi 72, determinan A-nya tadi 44, disederhanakan lagi menjadi 18 per 11. Nah, untuk determinan 3 dengan rumus X3 sama dengan determinan A3 per determinan A, di mana tadi determinan A3-nya itu 152, determinan A 44. Jadi sini 152 per 44 disederhanakan menjadi 38 per 11. Nah, untuk hasil akhirnya yaitu X1-nya min 10 per 11, X2-nya 18 per 11, X3-nya 38 per 11. Kesimpulannya, untuk aturan Cramer ini dapat diselesaikan dengan sistem persamaan linear dengan cara pertama kita menentukan determinan matriks, koefisien A-nya, baru kita ganti setiap kolom A satu persatu dengan kolom B-nya tadi. Kita buat A1, A2, A3, baru kita tentukanlah tiap-tiap determinannya, baru kita carilah XJ-nya, hasilnya dengan rumusnya tadi, determinan A1 per determinan A. Nah, sampai di sini untuk selanjutnya di sini kita akan membahas tentang soal, yaitu soal mengenai ekspansi kofaktor. Nah, di sini terdapat sebuah matriks dan di sini kita disuruh cari nih apa ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama dari A. Nah, langsung aja kita cari kofaktor sepanjang baris A ini kan berarti yang ini ya, baris A. Nah, pertama-tama kita cari itu C13.
Berarti C13 itu artinya C yang ada di baris pertama nih kita coret terus dengan kolom ketiga, sehingga kita peroleh sisanya itu ini. Jadi 3, 2, 2, 0. Jadi itu sama dengan 3 kali 0 dikurang 2 kali 2 sama dengan min 4. Nah, untuk selanjutnya kita cari C23. Nah, C23 itu artinya apa? Artinya baris kedua dengan kolom ketiga. Nih, sehingga kita peroleh yang sisa itu 1, 2, 1, 4, 2, 0 sama dengan 1 kali 0 itu 0 dikurang 2 kali 4, 8, jadi sama dengan 8. Oke, untuk selanjutnya itu kita cari C33, artinya baris ketiga kolom ketiga. Berarti sisanya tuh ini, jadi 1, 4, 3, 2 itu sama dengan 1 dikali 2 dikurang 3 kali 4 sama dengan min 10. Nah, kita udah dapat nih C13 nya berapa, kemudian C23 nya itu berapa, dan C33 nya itu berapa. Selanjutnya langsung aja kita cari determinan dari A nya, yaitu dengan cara A13 dikali C13 ditambah A23 dikali C23 ditambah A33 dikali C33. Nah, itu sama dengan A13 nya itu ada di 2, berarti 2 dikali min 4 itu sama dengan 8 ditambah A23. A23 nya itu ada min 1 kali 8 itu sama dengan min 8. Berarti tadi berapa? Tadi min 8 ditambah min 8 kemudian ditambah A33 nya itu ada di 3 dikali min 10 sama dengan min 30 ditambah min 30 ya, yaitu sama dengan 8 tambah 8 itu min 16 ditambah min 30. Jadi hasilnya itu determinan dari A nya itu adalah min 46. Menjelaskan satu soal sistem persamaan linear, tentukan diferensiasian dari persamaan ini, x dikurang 2y ditambah z sama dengan 6, 3x ditambah y dikurang 2z sama dengan 4, 7x dikurang 6y dikurang z sama dengan 10. Nah, untuk menyelesaikan ini kita perlu melihat langkah-langkah terlebih dahulu. Langkah-langkah penyelesaian SPLTP atau sistem persamaan linear tiga variabel menggunakan metode determinasi matriks atau aturan Karmat. Nah, untuk langkah yang pertama, ubah SPL ke bentuk matriks. Cara mengubahnya, x itu jadi 1, min 2 jadi min 2, z itu jadi 1, dan seterusnya. 3, 1, min 2, 7, min 6, min 1, x, y, z, 6, 4, 10. Nah, untuk langkah yang kedua, tentukan matriks utama. Di sini ada 3 matriks. Untuk menentukan matriks utama itu kita ambil yang baris kolomnya yang paling banyak. Jadi matriks utamanya yang ini, yang matriks pertama. Terus cari determinan dari matriks utamanya. Untuk mencari determinan itu, diagonal utama diagonal utama dikurang diagonal bunda. Nah, hasilnya jadi min 16. Selanjutnya, langkah yang ketiga, tentukan matriks koefisien x, y, z. Nah, untuk menentukan matriks koefisien ini, untuk yang pertama matriks x. Nah, ini kan 1, 3, 7 itu variabel x. Jadi yang variabel x itu diganti dengan hasil yang dari persamaan linear itu. Jadi matriks x-nya itu menjadi 6, 4, 10, min 2, 1, min 6, 1, min 2, min 1. Lalu carilah determinan dari matriks x ini. Dapatlah hasilnya min 80. Nah, yang selanjutnya kita cari matriks Y-nya. Sama seperti tadi, yang memiliki variabel Y-nya itu kita ganti dengan hasil dari persamaan linearnya. Jadi matriks Y itu menjadi 1, 6, 1, 3, 4, min 2, 7, 10, min 1. Kita carilah determinan dari matriks Y ini. Dapatlah determinannya min 48.
Nah, untuk mencari matriks Z sama seperti tadi, yang variabel Z-nya itu kita ganti dengan hasil dari sistem persamaan linear. Jadi matriks Z-nya menjadi 1, min 2, 6, 3, 1, 4, 7, min 6, 10. Lalu carilah determinan dari matriks Z-nya, dapatlah determinannya min 112. Nah, selanjutnya kita masuk yang ke langkah 4 tadi, yang menggunakan konsep, di mana untuk mencari X, Y, Z itu kita menggunakan konsep DX itu determinan matriks koefisiennya, D itu determinan matriks utamanya. Nah, untuk mencari X sama dengan DX per D sama dengan min 80 per min 16 sama dengan 5. Untuk mencari Y, DY per D sama dengan min 48 per min 16 sama dengan 3. Untuk mencari nilai Z-nya sama dengan DZ per D sama dengan min 112 per min 16 sama dengan 7. Jadi himpunan penyelesaian dari sistem kesamaan linear tersebut itu adalah 5, 3, 7, di mana 5-nya ini X, 3-nya ini Y, 7 ini Z.